Bagaimana saya bisa terjun ke dunia tulis menulis dan masuk jurusan sastra Inggris itu kira-kira tahun 2017 itu kan aku. Ketemuan lagi di podcast Universitas Teknokrat Indonesia. Kali ini masih bersama dengan Kak Sri Marlia dan pastinya dengan bintang tamu yang bakalan ngasih informasi, cerita-cerita dan pastinya berbagi pengalaman tentang prestasi mereka. Kali ini Kak Sri kedatangan dua orang bintang tamu dari dua bidang yang berbeda. Kalau kemarin kita kedatangan dari bintang tamunya di bidang newscasting, kali ini aku kedatangan bintang tamu di bidang tulis menulis. Nah, ada cerpen dan juga satu lagi dari bidang matematika yaitu infografis. Bagaimana sih cerita mereka tentang pengalaman mereka selama mengikuti perlombaan, terus juga jadi mahasiswa berprestasi tetapi tetap juga aktif di organisasi. Langsung aja nih kita kenalan dengan kedua orang bintang tamu kita. Yang pertama ada Wahid Kurniawan. Halo Wahid. Halo Kak, Halo, selamat siang. selamat siang. Halo Yuli Santika. Halo Kak, Apa kabar Wahid dan Yuli? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Terima kasih banyak sudah datang di podcast Teknokrat hari ini. Kita bakalan ngobrol bareng, kita juga bakalan sharing-sharing pengalaman ya pastinya. Jadi kita santai aja. Oke, sebelum kita ngobrol lebih banyak lagi nih, boleh dong kenalan sama sobat Teknokrat yang ada di rumah yang mungkin lagi nonton kita siang hari ini. Dari mulai sekarang kalian sibuk apa, terus juga jurusan dan juga sekarang semester berapa nih. Boleh nih kenalan dengan sobat Teknokrat. Oke ya. Halo, perkenalkan namaku Wahid Kurniawan. Sekarang aku mahasiswa semester 6 di jurusan sastra Inggris dan kesibukanku sehari-hari ya kuliah, tapi di samping kuliah juga aku membaca dan menulis. Oke, membaca dan menulis karena memang suka banget sama menulis ya. Selanjutnya Yuli, boleh kenalan juga Yuli? Halo, perkenalkan saya Yuli Santika, mahasiswa dari Pendidikan Matematika semester 6. Jadi kita seangkatan sama Wahid. Oke, seangkatan. Kesibukannya apa Yuli sekarang? Kalau kesibukan sama pasti kuliah, organisasi, terus Yuli juga lagi bimbel anak-anak SMP. Oh, berarti ngajar juga Iya. sesuai dengan jurusannya yaitu pendidikan matematika ya. Nah, sebelum kita masuk lagi nih ke topik yang selanjutnya, Kak Sri mau tanya-tanya dulu nih, gimana sih awal mulanya kalian tuh bisa tertarik di dunianya masing-masing ya? Kalau Wahid di dunia penulisan, terus juga akhirnya masuk ke prodinya yaitu sastra Inggris. Terus kalau Yuli sendiri di bidang matematika yang sekarang juga sudah mulai mengajar bimbel dan di bidangnya yang sekarang sering banget dimenangin lombanya adalah infografis. Boleh juga nanti dijelasin infografis itu apa? Mungkin dari Wahid dulu nih cerita dengan sobat Teknokrat. Oh ya, jadi awal mula bagaimana saya bisa terjun ke dunia tulis menulis dan masuk jurusan sastra Inggris itu kira-kira tahun 2017 itu kan aku lulus SMK. Aku jurusan akuntansi sebelumnya. Oh, jurusannya akuntansi. Ya, akuntansi dan terus sempat mengalami fase bingung tuh mau lanjut kuliah atau kerja. Dan akhirnya 1 tahun itu aku ikut salah satu semacam pelatihan Microsoft Office dan bahasa Inggris di salah satu lembaga bimbel kayak gitu, dan itu dijanjikan setelah lulus bakal dapat kerja, tapi sampai lulus pun setelah masuk dan mengirim beberapa lamaran tapi nggak dapat juga, sampai akhirnya terus aku pikir sama kesukaan aku terhadap buku dan membaca, sampai akhirnya aku tertarik untuk kuliah lagi dan masuk jurusan sastra kan. Awalnya tadi mau masuk jurusan sastra Indonesia, cuman aku pikir-pikir lagi kayaknya udah terlalu biasa kalau sastra Indonesia, sampai akhirnya aku iseng tanya apakah ada jurusan sastra Inggris di universitas yang ada di Lampung. Tadinya itu iseng aja karena kan setahu aku belum ada. Tapi ada salah satu alumni dari Tekno juga yang bilang bahwa di Tekno tuh ada jurusan sastra Inggris. Nah, sampai akhirnya akhirnya daftar ke sini, dan di sini juga ternyata ada jalur masuk pakai beasiswa bidik misi, dan akhirnya aku masuk dengan jalur tersebut. Dan itu kan syaratnya kan harus melampirkan sertifikat terus prestasi-prestasi yang telah diraih kan. Nah, di situ juga aku melampirkan sertifikat menulisku, yaitu menulis puisi dan beberapa cerpen, sampai akhirnya ya masuk di jurusan sastra Inggris juga. Dan setelah masuk sastra Inggris juga karena mendapati lingkungan yang mendukung minatku terhadap buku, ya akhirnya membaca buku dan menuliskan ulasan dan beberapa karya-karya lain itu menjadi semacam
ya apa ya, Rutinitas ya. rutinitas Kebiasaan juga ya. rutinitas yang selain juga dilecut oleh keinginan diri sendiri, tapi juga didukung oleh lingkungan yang mendorong untuk melakukan itu gitu. Oke, berarti selama ini memang penulisannya lebih ke sastranya Indonesia, tapi juga untuk perkuliahannya biar lebih mendalami lagi, tapi juga pengennya yang lebih sastra Inggris. Berarti double yang dipelajari ya, Ya, betul. Indonesia dan juga Inggris. Dan akhirnya sampai dengan saat ini tergabung juga nggak sih di organisasi atau komunitas yang terkait dengan tulis menulis ini, Wahid? Kalau komunitas yang spesifik sastra dan tulis menulis sih sebenarnya enggak ya, karena Enggak ya? kalau ditanya tentang apakah kamu ada afiliasi atau kerjasama sama komunitas sastra kayak gitu, aku jawab pasti nggak ada, karena selama ini ya main solo aja sendiri Oke, gitu. jadi memang individual gitu ya. Individual. Oke, nah itu kalau misalnya dari Wahid terkait dengan penulisannya dan kecintaannya terhadap dunia sastra ya. Nah kalau untuk Yuli sendiri gimana akhirnya bisa jatuh cinta dengan pendidikan matematika yang biasanya nih kalau misalnya sobat teknokrat di rumah mungkin ada ketakutan sendiri nih kalau udah denger yang namanya matematika. Gimana ceritanya Yuli akhirnya bisa Oke, suka? jujur Yuli itu nggak suka sama matematika kak. Nggak suka? SMA nggak suka. Nah, karena dulu itu milihnya Universitas Teknokrat Indonesia. Terus juga orang tua maunya di bidang pendidikan nih. Jadi kan ada pilihan pendidikan olahraga, bahasa Inggris, sama matematika. Di situ Yuli challenge diri sendiri. Ini nggak suka sama matematika, tapi mau masuk pendidikan matematika gitu. Dan akhirnya ya sampai sekarang bertahan dan suka sama matematika. Karena kalau kita udah memecahkan soal-soal itu nih kak, jadi semakin tertarik dengan matematika itu sendiri. Semakin tertarik ya guys. Kalau kita mungkin udah pusing duluan ya kalau udah misalnya ngerjain suatu soal seperti itu. Dan kalau misalnya untuk infografis sendiri boleh dong dijelasin infografis itu seperti apa sih? Mungkin ada beberapa juga yang masih awam dan belum paham tentang terkait infografis dalam bidang matematika seperti itu. Terkait infografis ini sebenarnya Yuli kurang juga bisa desain. Nah, tapi di suatu kepengurusan organisasi itu dijadiin sekretaris, humas dan kemediaan kak. Jadi harus bisa, nggak mau kamu bisa nggak bisa, harus bisa desain gitu. Jadi akhirnya belajar dan ternyata kalau kita udah ngedesain terus banyak orang yang nge-share postingan desain kita itu kak, senang gitu. Nah akhirnya cari informasi-informasi terkait lomba-lomba desain. Salah satunya infografis itu. Jadi kita menuangkan info-info di desain gitu. Jadi desain kita itu informasi yang menarik dan orang itu jadi paham informasi yang kita sampaikan dengan desain itu. Jadi suka di infografis. Jadi nggak cuma berupa angka aja, tapi dibuat lebih menarik mungkin dari bentuk poster, gambar atau visual lainnya seperti itu ya untuk infografis sendiri. Nah, sobat teknokrat, mereka berdua ini merupakan juara nasional. Untuk Wahid ini baru aja memenangkan juara nasional cerpen tahun 2022 di ajang PEKSEMA atau Pekan Seni Mahasiswa yang diadakan oleh Universitas Bengkulu. Dan Yuli juga baru aja memenangkan juara nasional jurnalis infografis tahun 2022 yang diselenggarakan oleh Universitas Diponegoro ya. Jadi mereka berdua ini memang merupakan juara-juara nasional di bidangnya masing-masing. Gimana sih kesan-kesan kalian selama mengikuti perlombaan dari mulai ya mungkin dari awal masuk juga ya sampai dengan akhirnya sekarang di tahun 2022, bagaimana kesannya selama mengikuti perlombaan mungkin dari yang tadinya juga offline ketemu dengan banyak teman-teman dan akhirnya sekarang juga merasakan perlombaannya secara online. Gimana nih Wahid? Oh iya, aku dulu ya. Jadi kalau kesan sih, kalau selama ngikutin lomba itu, aku kan orangnya skeptis banget kalau ikut-ikut gitu kan. Maksudnya meyakinkan diriku bahwa aku nggak bakal menang gitu. Oh gitu? Iya. Ada rasa kayak insecure juga berarti ya kalau misalnya gitu. Maksudnya nggak yang biar nanti patokan kalau kita harus menang itu nggak seperti Nggak itu. ada. Jadi kayak soalnya nanti biar tulus takut, gitu ya. iya takut biar Kecewa ya? biar nggak terlalu kecewa Oh, kalau gitu. kalah. Jadi kayak Jadi? pas kalah kayak, iya kan kalah kan gitu. Kayak ada kesan gitu. Jadi selain itu juga kayak di beberapa perlombaan, kayak pernah ya waktu di Peksiminas yang tahun 2020 itu, kebetulan kan aku tahu jurinya. Jurinya itu Putu Ajarwancana sama Linda Kristanti. Itu satu orang yang Linda itu cerpenis yang kukagumi dan hampir semua karyanya udah aku baca dan kayak pasti orang ini punya standar yang tinggi gitu kan. Dan satunya itu Putu Ajarwancana itu kan dia kurator di koran Kompas, yang pokoknya dia penjaga gawang dari publikasi cerpen-cerpen yang ada di Kompas tiap minggunya itu. Dan beberapa bulan sebelumnya juga aku ikut kelas dia dan tugasnya itu kan bikin cerpen, dan cerpenku sangat mengecewakan dan kayak masih kebayang-bayang takutnya loh. Dan sialnya waktu itu kok aku kayak pas
tahu-taunya itu nih ketika apa ya, yang sosialisasi itu yang Putu ini yang jelasin soal apa itu kriteria cerpen segala macam, ya udah insecure duluan dong, udah tahu jurinya mereka dan pasti mereka masang apa itu ekspektasinya tinggi-tinggi terhadap karya-karyanya, dan makanya ketika pas hari H itu, dan karena kan nulisnya kan dari siang sampai jam 8 malam, jadi tuh ya cuma dikasih waktu beberapa jam aja dan cuma dikasih waktu sedikit untuk menyuntingnya. Jadi aku kerja itu dari jam 1 siang sampai jam 3 kalau nggak salah. Habis itu ku endapkan dulu, habis itu jam 7 baru nyunting dan ku kirimkan. Jadi kayak ya nggak berharap apa-apa loh, karya yang ditulis dalam waktu yang singkat dan dengan dijuriin oleh orang-orang yang kayak mereka, ya untuk standarku kayak aduh jauh nih, kayak nggak nyangka aja ketika malah jadi salah satu juara harapannya gitu. Dan terus sama beberapa cerpen yang lain juga, ya aku ya beranggapan bahwa itu bakal kalah gitu aja deh. Tapi kalau misalnya seperti terus, tapi harus juga berubah ya mindsetnya ya. Sesekali sebagai istilahnya sebagai peserta ataupun kita ikut perlombaan, tapi pasti ada dong rasanya. Kalau kayak gitu kayak ngerasa dirinya agak sedikit minder dong ya, maksudnya Ya, seperti itu. Itu salah satu teknik aja sih. Nah kalau misalnya Yuli sendiri gimana nih kesan-kesannya mengikuti perlombaan infografis, dan gak cuma infografis juga ya, di bidang poster juga Yuli juga sering ikut, itu Iya, seperti apa? esai juga sering Esai ikut. juga, banyak sekali karya tulis ilmiah juga sempat ya, gimana Yuli? Kalau Yuli senang sih Kak, beda nih sama Wahid mungkin. Kayaknya ada berbanding terbalik ya ini mereka ya, kepribadiannya ya. Dia optimis, aku skeptis. Oh gitu ya. Kita kan harus optimis ya. Jadi Yuli itu sebenarnya kan bukan anak beasiswa nih Kak. Nah jadi suka ikut lomba itu biar dapat beasiswa berprestasi. Motivasinya biar dapat beasiswa. Iya, Oke. karena kan kita mau bantu orang tua, ekonomi dan lain-lain. Jadi Yuli itu cari uangnya, cari cuannya itu dari ikut-ikut lomba. Kayak healing loh Kak. Kalau misalnya bahasa anak sekarang tuh healing. Nah, kalau Yuli itu healingnya ikut lomba. Gitu ya. Jadi kalau udah capek ngerjain tugas, capek organisasi, ya healingnya ikut lomba. Jadi kalau misalnya udah menang, kita dapat beasiswa prestasi dari kampus, dapat uang juga dari menang lomba itu, baru bisa senang-senang Oke. gitu. Jadi banyak ya, double happy-nya, jadi Iya. banyak banget gitu ya. Nah kalau untuk proses persiapan sendiri, kayak misalnya Wahid kan pasti kalau menulis cerpen kan harus menuangkan ide-ide. Nah itu gimana sih cara mendapatkan inspirasinya biar bisa menulis, apalagi kalau misalnya kayak perlombaan tertentu itu kan waktunya kayak yang tadi di Peksiminas di waktunya cuma kurang dari 1 hari. Tapi kalau mungkin di perlombaan lain ada kurun waktu beberapa hari ataupun beberapa minggu. Ide-idenya tuh dapat dari mana, dan mungkin kan ada beberapa yang juga yang menggunakan tema, ada juga yang nggak pakai tema. Itu seperti apa? Jadi kalau ide-ide itu kayak cerpen itu yang dicari kan kesegaran sama originalitasnya gitu kan. Kadang itu yang susah dicari loh Kak. Untuk menghindari kata klise itu susah banget. Dan makanya gimana bikin cerpen itu semenarik dan sespesifik mungkin itu. Dan yang pertama ya riset kayak, dan membuka perspektif kita loh. Katakanlah kayak di contoh cerpen yang Peksiminas itu kan dia temanya kalau nggak salah itu berjuang di masa pandemi atau apa gitu. Dan itu kan temanya yang sangat menjebak orang-orang untuk bikin cerita yang klise gitu. Iya, Kayak betul. cerita, wah cerpennya paling tentang perjuangan orang yang berjuang gini di masa pandemi dengan kesulitan segala macam, dan gimana bikin itu menarik. Dan kalau sepengalamanku ya kita perlu membuka perspektif kita seluas-luasnya gitu loh, menggali sesuatu yang katakanlah mungkin nggak dipikirin sama orang lain. Makanya waktu itu aku membahas tentang dari perspektif seekor kucing dan menceritakan tentang janda bolong. Dari kucing dan tanaman Iya. janda bolong ini ya. Iya, Oke. itu dua kunci utama dari cerpen itu. Kalau kisahnya ya gitulah. Berarti flora dan fauna Iya. ceritanya. Terus cerpen yang baru kemarin yang di Peksemena itu kan dia juga kalau nggak salah itu cerpennya temanya itu tentang gimana sih respon generasi muda terhadap kebudayaan atau apa gitu. Nah, karena beberapa waktu yang lalu aku baca tentang puisi lama Lampung yaitu Hahiwang, karena itu kan orang-orang jarang yang tahu, dan kayaknya menarik nih kalau dibawain dalam satu cerpen gitu kan, ngambil perspektif antara yang tua dan yang muda, terus gimana mereka menyikapi sesuatu yang dari kebudayaan lama, dan gimana menyikapinya itu untuk kelak di masa depan loh, untuk merawat eksistensinya itu supaya tidak tergerus, dan gimana bikin generasi muda itu tarik terhadap itu. Nah, makanya itu gue jadikan
kunci dan konflik dalam cerpen-cerpennya itu. Makanya kalau bikin cerpen yang susah itu yaitu menentukan perspektif yang baru dan unik dan originalnya itu. Oke, dan FYI juga nih Sobat Teknokrat, kalau kemarin Wahid ini mengikuti Peksema nih, kebetulan Mbak Asri juga di bagian kemahasiswaannya yang membantu untuk proses administrasi dan operator, dia itu menentukan judulnya aja di H-1 ya, sebelum penutupan perlombaan. Jadi katanya, Kak Asri saya butuh waktu 1 hari lagi. Jadi itu kita udah mau ngurusin administrasinya, tapi dia masih, saya butuh 1 hari lagi Kak untuk menentukan judulnya, karena saya harus menyelesaikan cerpennya dengan baik dulu, baru saya bisa mendapatkan judul yang pas untuk cerpennya. Memang seperti itu. Kalau misalnya penulisan cerpen atau ada di titik-titik tertentu aja? Itu gini deh, beberapa penulis itu punya teknik-teknik tertentu gimana mereka nulis kan. Dan ada beberapa orang dia nulis judulnya dulu, karyanya dulu segala macam. Dan kalau aku kan tipe yang aku menulis cerpennya dulu sampai selesai, habis itu menentukan judulnya seperti apa. Karena kalau kita menuliskan judulnya terlebih dahulu, imajinasi kita tuh terkotak cuman pada judul itu aja. Kita nggak bisa kemana-mana, kita nggak bisa membebaskan imajinasi kita seluas mungkin. Pengembangannya nggak bebas gitu ya. Makanya judul itu bisa direvisi beberapa kali Kak, kayak setelah cerpen selesai kita pikir, ini judulnya lucu, menarik deh. Habis itu setelah kita baca lagi, kok judulnya biasa aja, makanya bisa diganti lagi. Judul yang itu, yang kukirim itu udah ada perombakan 3 kalian deh kayaknya sebelum yang final itu. Karena pagi banget udah menjelang penutupan dia baru ngasih judul untuk diurus untuk administrasi. Nah, kalau misalnya itu dari seginya Wahid di bidang penulisan. Nah, kalau Yuli sendiri untuk infografis, ada nggak sih ternyata tantangannya? Kalau tadi Yuli kan sampaikan bahwa bermula dari keikutsertaan di satu organisasi yang mengharuskan kerjanya multitasking dan akhirnya bisa membuat desain, poster, dan akhirnya juga bisa buat infografis. Tantangan-tantangan apa sih yang Yuli hadapi pada saat pelaksanaan lomba, terus juga kayak pembuatan infografis itu sendiri? Berarti kan ada risetnya juga, terus juga gimana caranya untuk mendesain dan menarik mungkin agar nantinya si juri dan juga yang lihat itu tertarik dengan hasil karyanya Yuli. Oke, kan Yuli itu juga sebelumnya tergabung di Teknokrat TV itu Kak. Jadi udah belajar broadcasting, jurnalistik gitu. Jadi dari situ itu kita cari, oh ternyata kalau misalnya jurnalistik itu ada 5W 1H. Nah dari situ kalau misalnya mau buat infografis itu juga harus jelas, ada informasinya itu tersampaikan semua. Dan ya nggak cuma informasi itu, kita juga mencari ide-ide baru, inovasi-inovasi baru yang mendukung dari informasi yang kita sampaikan. Jadi kita itu nggak hanya mencari riset terus ditaruh di infografis kita, enggak. Jadi kita cari lagi inovasi-inovasi yang bisa kita sampaikan di situ. Jadi, oh ini inovasi barunya gitu. Itu yang membuat karya kita itu berbeda dengan orang lain. Karena kan kalau misalnya cari riset, taruh di infografis itu udah biasa. Nah kalau misalnya mau perlombaan ini, tipsnya kita harus punya inovasi baru di bidang itu. Oke, berarti mengeluarkan ide-ide kreatif juga ya pastinya setiap kali perlombaan. Nah kalau misalnya selama ini mengikuti perlombaan, ada nggak sih misalnya kendala ataupun mungkin pengalaman unik nih selama kalian ngikutin perlombaan, baik itu yang tingkatnya provinsi, nasional, mungkin bahkan sampai yang lainnya seperti itu. Ada nggak sih pengalaman unik atau gue yang tidak terlupakan sampai saat ini seperti itu? Kalau dari Wahid ada pengalaman unik atau lainnya gitu yang bisa diceritakan juga? Apa ya? Yang pengalaman mungkin terbiasa kerja di hari mepet. Oh, sistemnya adalah SKS atau sistem kebut semalam biasanya ya. Jadi dari berapa lomba ya? 3, mungkin 3-4 lomba yang ku ikutin itu ku kerjakan di hari H-nya. Hari H? Oh, luar biasa. Jadi yang terlepas dari yang Peksiminas, karena kan Peksiminas kan emang kita diharuskan untuk nulis hari itu dan dikumpulkan hari itu toh. Iya, betul. Jadi nggak bisa kita katakanlah kita nulis yang 2 bulan atau seminggu yang lalu terus kemudian kita revisi dulu habis itu kita kirimkan, itu nggak bisa kalau yang Peksiminas. Cuman kalau di 2 lomba mungkin 2 lomba yang ku ikutin itu sebenarnya itu ada jangka waktu yang panjang loh, kayak yang Peksema. Iya, yang Peksema itu kan itu infonya udah dari bulan apa sih Mbak? Maret nggak sih? April Maret, dan itu padahal udah diminta sama pembimbingku untuk kayak ayo Wahid kirimin outline-nya segala macam. Itu padahal dia mintanya bulan puasa. Sampai selesai lebaran ya? Iya, sampai selesai lebaran gak aku kirim-kirim sampai terus sampai akhirnya aku bilang aku karena kan
perlu riset segala macam, makanya butuh waktu yang lama dan perlu semedi juga untuk mendapatkan insight dan ide-ide yang cemerlang. Makanya aku mengerjakannya itu ya pas hari hanya. Jadi itu kan deadline-nya hari Jumat. Aku mulai nulis itu Kamis sore sampai malam. Jadi sekitar berapa jam ya? 5 jaman lah. Cuman duduk diam dan cuman menghasilkan satu cerpen itu. Luar biasa banget ya. Jadi sukanya mepet-mepet nih ya dekat-dekat deadline. Karena gitu ya, Mbak. Itu yang bikin aku melucuti diri kayak biar membiasakan bisa menulis ketika punya tenggat waktu yang pendek gitu loh, biar nanti kelak katakanlah kalau aku ada di situasi kerja yang mengharuskanku untuk bisa nulis di waktu yang mepet, aku bisa melakukannya gitu. Oke, jadi kayak latihan sejak latihan dini diri, gitu latihan ya, sejak biar dini. terbiasa juga. Kalau Yuli sendiri gimana untuk kiat-kiatnya juga tadi untuk menulis yang infografis, mungkin juga kalau misalnya ada pengalaman unik apa sih yang udah dijalanin seperti selama ini gitu untuk perlombaan? Oke, dari pengalaman unik nih ya Kak, mungkin sama sih sama Wahid. Kalau ini kita sepemikiran. Jadi kalau udah deket deadline, idenya itu muncul. Nah, tapi kalau keunikan dari ikut-ikut lomba itu, mulai dari motivasi pertama mungkin ya Kak. Yuli itu pertama masuk kan kayak mahasiswa baru, belum tahu apa-apa, terus oh iya lihat kan Teknokrat ini selalu post nih anak-anak yang menang lomba, terus kakak-kakak tingkat dan lain-lain. Nah di situ waktu mahasiswa baru awal banget masuk itu kakak tingkat Yuli ke Surabaya kalau nggak salah Kak, ikut infografis statistik itu. Nah itu kan ada acara pelepasan dan lain-lain. Oh itu kayak wah seru banget kalau kayak gini, jadi kayak anak emas gitu loh Kak. Iya, jadi iya kayak anak emas gitu. Pengen ya gitu. Nah akhirnya dari situ, tapi kita tuh belum tahu, belum punya bakat apa-apa, belum bisa. Nah akhirnya Yuli itu mau coba di bidang infografis itu. Nah akhirnya coba ikut lomba itu. Sebenarnya sama kayak Wahid pertama, kayak kita tuh belum pernah menang apa-apa, terus ikut lomba nasional, mau menang nggak ya? Ya itu ikut sedikit optimis. Tapi Yuli itu bilang semoga walaupun juara 3, juara nasional deh, biar sekali aja ngerasain jadi sang juaranya Teknokrat gitu. Ya sampai mikirnya tuh juara 3 nggak apa-apa lah gitu. Tapi akhirnya waktu pengumuman itu kan ada 3 tuh tim dari matematika. Nah juara 3-nya itu temen Yuli, juara 2-nya itu temen Yuli. Aduh, waktu mau nyampein juara 1 tuh Yuli udah nangis duluan Kak. Aduh aku sendiri dari tim matematika tuh yang nggak menang gitu. Tapi akhirnya Yuli yang juara 1-nya gitu. Wah itu rasanya luar biasa banget. Dan yang itu yang buat motivasi tuh sampai sekarang tuh masih ada. Oh ternyata kalau kita coba ya kita tuh bisa gitu. Walaupun belum pernah menang, kalau misalnya kita coba sungguh-sungguh ya tuh pasti bisa di juara itu gitu. Oke, jadi akhirnya bisa ketagihan ya kalau sekali menang akhirnya ikut lomba terus menerus. Karena pernah ya memang ya untuk yang prodi matematika itu menjuarai 3-3-nya, dari juara 1, juara 2, juara 3 semuanya diambil sama pendidikan matematika di Teknokrat. Luar biasa banget. Nah sobat Teknokrat semuanya, mereka ini juga banyak banget loh untuk juara-juaranya. Untuk Wahid sendiri selain menjadi juara nasional di PXIMA tahun 2022, Wahid juga menjadi juara 1 nasional lomba cerpen di Universitas Bunda Mulia tahun 2021. Dan juga meraih beasiswa bidik misi tahun 2019. Terus juga sekarang menjadi seorang freelancer penulis di beberapa media, dan pernah juga menjadi editor di Mata Publisher pada tahun 2019, serta merupakan juga ketua Ikatan Beasiswa Teknokrat periode tahun 2021-2022. Itu untuk Wahid. Nah selain itu juga dia ikut kegiatan dari pemerintah ya, dari Kemendikbud, namanya adalah Modul Nusantara. Nah untuk Yuli sendiri juga merupakan juara nasional jurnalis infografis Universitas Diponegoro tahun 2022. Terus juga memenangkan juara nasional English Competition di bidang poster, juara 1 nasional juga poster di bidang di Universitas Samudra, Wakil Ketua Hima Pendidikan Matematika, terus juga Menteri Pendidikan di BEM Universitas Teknokrat Indonesia, dan juga menjadi Ketua Bidang Kemuslimahan UKMI Ar-Rahman tahun 2022. Banyak banget ya, udah berprestasi, ikut organisasi, aktif juga. Ngomongin terkait dengan program kemahasiswaan dan juga program Kemendikbud, tadi Yuli juga merupakan salah satu mahasiswa yang mengikuti kegiatan program pertukaran mahasiswa. Nah ini kan dua-duanya program yang diadain oleh Kemendikbud. Boleh diceritain gak sih pengalaman mulai dari Wahid, Modul Nusantara itu seperti apa sih? Terus gimana pengalamannya dan berapa lama yang udah Wahid ikutin seperti itu? Ya, jadi untuk Modul Nusantara itu kan kalau dari Universitas Teknokrat Indonesia itu
Jadi setiap fakultas itu punya pengampunya sendiri-sendiri, dan kebetulan kalau di Fakultas Sastra dan Ilmu Pendidikan, Sastra Inggris itu ada 2 orang, yaitu Mr. Yogi sama Mr. Afri. Jadi dari 2 pengampu itu mereka juga meng-hire satu mentor, yaitu mentor. Kalau Mr. Afri itu aku sendiri, terus kalau Mr. Yogi itu ada kawanku Bagas. Nah terus apa sih modul Nusantara ini? Jadi modul Nusantara itu nih SKS, semacam SKS paketan, sejumlah 6 SKS kalau nggak salah, yang otomatis didapatkan ketika seorang mahasiswa mengikuti program seperti pertukaran mahasiswa di universitas lain gitu. Jadi di periode kemarin tahun 2021 itu kan udah ada pembukaan pertukaran mahasiswa. Nah terus ada beberapa mahasiswa dari universitas lain yang daftar beberapa mata kuliah yang ada di Universitas Teknokrat Indonesia. Nah terus mereka itu otomatis mendapat SKS dari modul Nusantara ini. Jadi sih intinya sebagaimana namanya modul Nusantara, jadi kita itu menitik beratkan pada pengetahuan tentang kebudayaan, terus kebahasaan, terus tradisi, dan tentang masyarakat setempat dari lingkup daerah universitas yang menyelenggarakan, kayak di Universitas Teknokrat Indonesia kemarin itu. Jadi fokus utamanya itu tentang kebudayaan dan masyarakat Lampung sendiri, kayak jadi kami itu membedah soal apa itu gimana di Lampung, terus ada apa aja, terus soal sejarah suku-sukunya itu gimana, terus kekhasannya itu gimana. Tapi selain itu juga kita mengadakan kayak pertukaran informasi soal kebudayaan juga dari kebudayaan dari mahasiswa yang mengikutinya. Jadi ada satu sesi yang ketika kami sharing soal kebudayaan daerah mereka, dan itu jadi sesi dibagi menjadi beberapa sesi. Ada juga kita mengundang katakanlah tokoh-tokoh yang ada di Lampung. Pernah waktu itu mengundang salah satu bukan penyair, apa sih itu, seniman, salah satu seniman yang ada di Lampung. Terus kita mengundang untuk hadir di modul Nusantara ini dan ngobrol banyak tentang itu. Juga kita bahas tentang ya banyak hal yang itu deh. Berarti lebih kepada pengenalan Nusantara, itu sendiri di tempatnya yang diadakan, seperti yang misalnya di Provinsi Lampung, dari mulai pengenalan adat istiadatnya tadi, terus juga leluhurnya, cerita-cerita leluhur, sejarah dan lain sebagainya gitu ya. Nah kalau untuk Yuli sendiri ini kan ikut pertukaran mahasiswanya di Universitas Hasanuddin. Untuk pengalamannya sendiri gimana sih merasakan perkuliahan juga di universitas lain, walaupun secara online tapi sudah dapat ilmu baru nih dari universitas lain, gimana? Ke Universitas Hasanuddin nih Kak. Nah kalau di Universitas Hasanuddin itu Yuli ngerasa wow luar biasa gitu. Di situ kan kalau dosen teknokrat nih muda-muda, bersinergi. Nah di sana dosennya itu lumayan berumur tapi juga menganggap kita tuh sebagai anak. Jadi manggilnya itu bukan manggil nama nih. Kalau misalnya banyak dosen yang dipanggil manggil mahasiswanya nama, kalau di sana mereka tuh ada sebutan khas, yaitu dipanggil nak. Jadi apa nak gitu, atau mau tanya apa nak, iya semua dosen itu manggil mahasiswanya dengan sebutan nak itu. Jadi kita tuh kayak ada chemistry anak dengan orang tua gitu Kak. Nah Yuli itu juga ambilnya online sebenarnya. Di situ ada offline sih Kak, jadi kita bisa ke Unhasnya. Teman-teman Yuli yang ke Unhas juga ada dari PBI dan lain-lain. Nah tapi Yuli ambil online karena kan dulu itu sedang menjabat di beberapa organisasi gitu. Jadi ini sih, kalau misalnya ninggalin amanah di organisasi nanti ya pasti sedikit terbengkalai gitu. Jadi makanya ambilnya online aja sambil ikut pertukaran mahasiswa itu. Nah selain itu juga kalau misalnya Wahid ini mentor modul Nusantara, di sana juga ada mentor modul Nusantara. Jadi Yuli belajar adat istiadat dan apapun itu yang ada di Unhas. Nah ditunjukin museum-museumnya dan lain-lain gitu. Berarti belajar tentang kebudayaan Makassar ya. Oke. Makassar. Ngomongin tentang organisasi ya, tadi udah disinggung juga sama Yuli ya. Kalian berdua ini kan aktif juga di beberapa organisasi ya. Dan juga Wahid juga pernah menjabat menjadi ketua Ikatan Bidik Misi. Yuli juga saat ini masih menjabat sebagai wakil Hima di Pendidikan Matematika. Gimana sih cara kalian membagi waktu juga antara organisasi, terus juga kegiatan perlombaan kalian dan pastinya kuliah kalian? Selama ini gimana
memanage waktunya, dan juga gimana pengalaman selama menjabat nih sebagai ketua. Berarti kan ada istilahnya kepercayaan dari teman-teman dan juga dari pengurus lainnya yang bisa untuk diemban menjadi seorang ketua yang bisa mengayomi nih teman-temannya semua, itu seperti apa? Dari yang mana dulu? Dari yang mana dulu, mana aja boleh nih. Dari yang mungkin cara membagi waktunya dulu deh antara ketiga hal tersebut. Jadi kalau bagi waktu itu sebenarnya apa ya? Aku tuh bukan tipe orang yang rajin menjadwalkan hal atau tipe yang bisa membagi waktu secara baik gitu loh. Cuman sebisa mungkin aku bisa menghandle apa yang menjadi tanggung jawabku. Kalau di tahun-tahun yang lalu itu kan karena masih menjabat sebagai ketua Ikatan Beasiswa Teknokrat IBATEK itu, dan tapi yang pertama itu aku harus bisa menyelesaikan semua urusan kuliah, dan selanjutnya ya pasti urusan organisasi itu. Dan yang paling sulit biasanya itu ketika ada kedua urusan itu berbenturan gitu loh. Makanya itu yang tapi untungnya aku di situasi atau di ekosistem organisasian yang saling mengerti satu sama lain gitu, karena kita itu anak-anak menerima beasiswa dan perihal urusan akademik itu yang paling utama. Betul. Jadinya ya kami ya sebisa mungkin ya sama-sama saling memahami ketika ada salah satu pengurus yang sedang ada urusan kuliah, tapi di satu sisi kami juga mengharuskan untuk katakanlah mengadakan rapat atau apapun itu ya. Kami sama-sama mencari jalan keluarnya itu untuk gimana enaknya, dan tapi dengan satu catatan, tanpa merugikan salah satu pihak atau pihak yang lainnya gitu. Yang penting ya komunikasi di antara kami itu harus terjalin dengan baik. Makanya kurasa hal yang paling penting yang aku pelajari setelah jabat itu ya komunikasi dengan orang lain itu loh, gimana kita memposisikan diri kita, gimana biar mereka menaruh kepercayaan terhadap kita, tapi juga kita menaruh kepercayaan terhadap orang lain dan menjaga itu dengan baik tanpa menimbulkan satu konflik apapun. Dan itu yang pelajaran berharga sih yang aku dapatkan. Oke, itu dari segi tadi ya menjadi seorang ketuanya juga, dan juga dari memilih waktunya. Kalau misalnya Yuli ini, karena Yuli ini kan aktif banget di bidang kemuslimahan di salah satu UKM Islam yang ada di Universitas Teknokrat Indonesia, dikenal juga dengan UKM Islam Ar-Rahman ya. Selama ini juga masih berjalan sampai dengan saat ini. Gimana cara pembagian waktunya dan juga pengalaman dari program kerja yang telah dijalankan sampai dengan saat ini tuh, boleh dong di-sharing juga ke kita. Kalau saat ini juga ini beda pendapat sama Wahid. Kalau Wahid nggak terjadwal, Yuli terjadwal banget. Bener-bener beda banget ya, kayak koin ya, dua sisi nih. Iya, karena kan Yuli ada kadang di tahun kemarin itu 4 kepengurusan. Kalau sekarang ada di 3 kepengurusan. Nah, jadi harus terjadwal hit. Kalau Yuli nggak bisa kalau nggak terjadwal. Jadi malam itu kita jam segini ke UKMI dulu, selanjutnya ke BEM atau selanjutnya ke sini. Makanya Yuli itu selalu menghargai waktu. Nah, sedikit sebel kalau misalnya udah punya janji tapi orangnya nggak tepat waktu tuh, karena Yuli tuh waktunya itu ya di sini gitu. Selanjutnya ada waktu lain gitu. Jadi sebisa mungkin orangnya tepat waktu gitu. Nah, terkait kemuslimahan ya Kak. Ini amanah Yuli yang mungkin menurut Yuli paling berat. Walaupun ada yang lain, tapi ini paling berat karena sebagai contoh untuk muslimah teknokrat gitu. Jadi cara berpakaiannya, cara berperilaku, terus kebiasaan-kebiasaannya itu jadi contoh atau panutan muslimah di teknokrat gitu. Nah, tapi dari prokja-prokja terlaksana ini itu yang membuat diri kita itu lebih baik Kak. Jadi kalau di kemuslimahan itu jadwalnya lumayan padat, di prokja itu juga lumayan ada. Kita juga ada menulis nih hit, tapi untuk muslimah sih. Menulis cerpen. Nah, itu menulis cerpen, terus kita juga ada panahan. Jadi walaupun kita tuh muslimah, kita juga harus sehat setiap minggu olahraga gitu. Selanjutnya juga kita ada pembacaan alamat surat zikir pagi Kak. Jadi kan selalu sebelum memulai aktivitas kita zikir pagi sama-sama sama muslimah teknokrat itu lewat online gitu. Terus yang kajiannya juga ada, kajian rutin setiap minggu itu adanya forum perempuan. Temanya juga menarik dan pematerinya juga kita pilih yang
handal di bidangnya. Oke, gitu. luar biasa banget ya. Ini benar-benar aktif banget nih ya. Nah, kalau misalnya untuk kalian sendiri terkadang nih kan selama mengikuti perkuliahan dari perlombaan terus juga banyak banget kegiatan yang dilakuin. Ada nggak sih titik jenuh ataupun sesekali kayaknya butuh banget nih hiburan atau butuh waktu sendiri nih untuk diri sendiri gitu. Nah, cara kalian untuk menyiasatinya tuh seperti apa ataupun cara kalian untuk menghibur diri kalau misalnya lagi penat ataupun lagi kayak aduh buntu banget nih nggak ada ide kayak mana caranya harus bisa on fire lagi Yeah. seperti apa? Kalau dari Wahid mungkin karena kan kalau misalnya nulis terkadang kita butuh ide-ide segar tapi kan kita juga kadang punya banyak pikiran yang aduh kayaknya lagi mikirin ini lagi mikirin itu gitu. Kalau aku untuk mengatasi situasi itu yang pasti ya mencari sesuatu yang menyenangkan ya. Contohnya? Nah, ada beberapa opsi yang biasanya aku lakukan itu. Yang pertama itu rewatch film-film yang aku suka, yang aku favoritkan. Itu ada beberapa list film yang kalau aku tonton ulang itu kayak nggak bosen gitu. Ada kayak bisa menghabiskan waktu semalaman cuma nonton itu aja. Diulang-ulang. Diulang-ulang. Wow. Diulang-ulang. Kayak, Nggak bosan ya? ya karena itu aku favoritkan, jadi nggak bosen-bosen. Nah, ada juga yang pasti kalau khusus di situasi susah menulis itu sih, aku bakal baca buku-buku yang ketika nih umpamanya lagi nulis cerpen dan sedang stuck atau mengalami writer's block itu, aku bakal baca cerpen-cerpen yang aku favoritkan gitu loh. Ada beberapa buku dan dari penulis favorit yang bisa aku baca sampai bahkan puluhan kali itu, dan bahkan aku baca karena itu ya saking menariknya, dan itu kadang-kadang bisa memantik ide baru gitu loh dari kata atau idiom tertentu atau dari situasi tertentu, kayak langsung kepikiran kayak aku bisa lanjutin dengan teknik serupa, kayak nyuri-nyuri teknik mereka gitu. Itu bisa Nyuri-nyuri dalam hal yang positif iya, ya. positif, nggak semata-mata Kopas. kita langsung nyadur gitu kan, enggak, cuman kayak apa itu teknik yang dia pakai gitu loh. Kayak yang cerpen kemarin itu kan aku pakai teknik ada satu teknik di penulisan cerpen itu namanya foreshadowing gitu. Jadi itu teknik lingkaran gitu loh. Jadi kita memulai cerpennya itu pakai ending, bukan pakai opening. Gimana pakai ending? Berarti dari ending akhirnya dulu baru kita cerita lagi di Iya, awalnya gitu iya. ya. Jadi kalau ini belum ada yang baca cerpen itu, tapi jadi ku ceritain aja. Jadi cerpen yang menang Persema itu kan pakai teknik itu. Jadi itu klausa pertama itu endingnya, tapi setelah klausa keduanya itu langsung nge-link ke opening. Oke, luar biasa. Alur mundur ya, hit kalau nggak salah. Bukan, kalau alur mundur kan ya kita konsisten mundur. iya. Kalau itu lebih kayak langsung Udah muter tahu dia. dulu ya apa endingnya, terus baru kita nyeritain nih isi di dalamnya seperti apa ya. Berarti memang melakukan hal-hal yang favorit itu bisa meningkatkan istilahnya jiwa-jiwa happy-nya lagi, terus juga bisa mendapatkan ide-ide baru. Nah kalau misalnya Yuli, gimana cara untuk menghibur dirinya sendiri di tengah kepenatan organisasi yang banyak banget yang tadi diikutin? Kalau Yuli sharing sih, Kak. Sharing. Jadi sharing dengan orang-orang yang udah dipercaya gitu. Atau kalau misalnya di kemuslimahan tuh, jadi kita ada demisioner namanya, yaitu yang udah menjabat di tahun sebelumnya. Atau juga sharing dengan orang-orang yang menurut Yuli tuh panutan, motivasi gitu. Atau kalau misalnya kan kita mau sharing tapi orang tuh juga punya aktivitas. Nah itu juga, tapi nggak nonton film, nonton motivator-motivator di YouTube kayak Sherlyn Anavita, terus Najwa Shihab dan lain-lain. Jadi dari sharing-sharing itu, dari pembahasan-pembahasan yang dibawakan oleh motivator kita di online itu, oh iya harus begini nih gitu. Terus juga setelah itu ya kita harus menyelesaikan apa yang dimulai. Jadi kalau misalnya sudah mulai organisasi itu, sudah mulai mengambil amanah itu, ya kita harus selesaikan walaupun jenuh, pasti ya jenuh, capek dan lain-lain gitu. Tapi reward ya, Yuli itu selalu kasih reward ke diri sendiri. Oh iya, setelah kerja Prokja ini pulang kampung deh gitu. Rewardnya itu kecil tapi menurut Yuli itu luar biasa kan, pulang kampung, Prokja sudah selesai. Jadi ya me time dengan keluarga gitu. Oke, jadi rewardnya salah satu jadi anak rantau adalah pulang kampung, Iya. pulang ke rumah orang tua, ketemu sama orang tua dan juga keluarga tersayang ya. Iya. Luar biasa banget ya, jadi banyak banget nih yang Kak Astri bisa ambil dari kedua kubu nih ya. Yang satu bidang cerpen, yang satu bidang infografis, dan dua kepribadiannya berbeda. Yang satu kalau misalnya aku ambil tuh bisa lebih kepada yang sifatnya ceria. Kalau ngeliat Yuli itu kan ya dengan bawaannya yang happy banget. Kalau Wah itu tuh dengan pembawaannya yang kalem, cool gitu ya. Laki-laki banget nih, Kak. Memang bener-bener beda banget nih dua orang ini ya. Nah terus itu kan kalau misalnya tadi Yuli sudah sebutkan juga tadi beberapa
kali nonton kayak motivator dan juga nonton kayak misalnya Najwa Shihab dan lain sebagainya. Berarti kalian juga punya dong sosok inspirasi, baik itu mungkin dari keluarga kalian ataupun sosok inspirasi lainnya yang memang sampai detik ini tuh bisa menjadi salah satu motivasi kalian. Oh, bisa nih seperti beliau. Oh, dengan ininya beliau nih aku tuh bisa loh, bisa lebih baik lagi seperti itu. Ada nggak sih sosok inspirasi kalian yang sampai sekarang tuh menjadi panutan lah istilahnya gitu? Ya kalau dari aku sosok inspirasi itu kayak bisa berubah-ubah tiap waktu deh. Berubah-berubah. Jadi ada satu periode yang aku mengidolakan ini dan satu periode aku mengidolakan si A atau si B, dan ada satu idola yang kayak sepanjang masa aku idolakan, ada beberapa Oke. nama. Kalau yang sekarang deh, yang sekarang masih kayaknya jadi lagi pokoknya kayaknya kalau ngeliat beliau ini termotivasi, terpacu lah semangatnya seperti itu. Kalau sekarang siapa? Bukan ke sosok ya kak, tapi Oke. lebih ke apa yang telah mereka lakukan dan perbuat atau dan hasilkan ya. Oke. Jadi ada beberapa penulis yang aku jadikan idola itu. Kalau dari Indonesia itu ada beberapa nama, itu ada penulis Eka Kurniawan, terus ada juga Intan Paramadita, terus kalau yang dari luar itu ada penulis Jepang itu Sayaka Murata dan Kawakami Miko. Kenapa aku mengidolakan mereka? Karena beberapa karya-karya mereka itu coraknya itu sejalan dengan apa yang menjadi minatku gitu. Karena ada beberapa hal-hal yang mereka itu berani suarakan ketika suara umum itu enggan untuk menyuarakannya. Dan jadi kayak mereka itu berani dengan caranya masing-masing dan mereka bisa berekspresi dengan caranya masing-masing, padahal situasi dan situasi tempat mereka tinggal itu sangat tidak mendukung itu loh. Kayak ada yang penulis Kawakami Miko itu kan dia terkenal dengan karya-karya yang menyuarakan apa itu ketimpangan gender di Jepang. Itu kan Jepang kan sangat patriarkal, jadi banyak penulis itu yang masih perspektif patriarkis gitu loh, kayak mensubordinatkan perempuan segala macam. Dan tapi Kawakami Miko itu dengan karya-karyanya itu mendobrak itu semua, dan dia itu berdiri kayak seolah-olah ini loh gue dengan karya gue yang kayak gini, mau lo orang bilang kayak apa juga gue tetap kayak gini nih, kayak gitu. Dan itu kayak keren banget sih. Teguh pada pendiriannya gitu ya, dan bisa menyuarakan istilahnya sebenarnya apa yang tidak bisa disuarakan oleh orang-orang di sekitarnya gitu ya. Berarti berani speak up lah ya istilahnya. Kalau untuk Yuli sendiri ada nggak sih sosoknya yang mungkin yang sampai sekarang juga sama kayak Wahid nih masih menjadi motivasinya sampai sekarang seperti itu? Motivator pasti banyak ya kak, yang udah Yuli sebut tadi juga ada Sherlia Rafita, ada Najwa Shihab dan lain-lain. Tapi motivasi Yuli yang paling utama itu adalah ibu. Ibu. Waduh, kalau udah ngomongin orang tuanya. Jadi ibu Yuli itu bekerja keras untuk Yuli itu harus menjadi orang yang sukses, harus menjadi orang yang tidak seperti ibu gitu. Jadi karena ibu itu dulunya nggak sarjana, jadi Yuli harus sarjana gitu. Terus kalau misalnya ibu jadi ibu rumah tangga, Yuli harus gimana caranya menjadi wanita berkarir, tapi nggak juga melupakan menjadi wanita itu. Jadi nggak juga karena wanita karir jadi nggak ngurus rumah atau nggak bisa masak, itu enggak. Jadi Yuli itu dimotivasi ibu menjadi wanita yang multi talent. Jadi agenda-agenda berjalan, semuanya berjalan, karir berjalan, tapi juga nggak melupakan kita sebagai wanita. Jadi kita bisa masak, kita bisa mengurus rumah dan lain-lain. Jadi walaupun Yuli ini sibuk nih kak di organisasi, ada di 3 kepengurusan itu, tapi Yuli selalu masak sendiri. Oh, suka masak juga ya. Tetap ya namanya emansipasi wanita ya, tapi tidak terlepas dari kodratnya itu sendiri ya. Yeah. Boleh menjadi seorang wanita mandiri, Miss Independent ya kalau kita sebutnya sekarang, tapi tidak melupakan kodratnya juga ya. Itu juga buat sobat teknokrat di rumah juga bisa nih seperti sosok mereka berdua, 2 orang mahasiswa yang keren banget, 2 orang mahasiswa dengan bidang yang berbeda tapi dengan prestasi-prestasi yang mereka hasilkan juga sampai dengan tingkat nasional. Nah terakhir nih Kak Sri juga mau tanya juga untuk harapan kalian mungkin setelah ini, kan sekarang sudah semester 6, sudah mau semester akhir, apa yang kalian harapkan ataupun nanti ke depannya cita-citanya mau seperti apa, boleh dong dikasih tahu juga sama sobat teknokrat di rumah, perencanaannya seperti apa nih ke depannya gitu. Iya. Jadi karena setelah sampai di semester 6 dan itu artinya akan menginjak semester 7 dan semester 8. Ya, kalau rencana dari aku sih bisa lulus tepat waktu ya Kak. Amin. Itu yang paling utama. Bareng ya Hit. Iya. Ya kan satu angkatan ceritanya ya 2019, nanti wisudanya bareng. Dan
harapan selanjutnya yaitu bisa gimana ya, mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan apa yang kuimpikan. Kira-kira mau ngelanjut menjadi seorang penulis atau mencoba peruntungannya di media nasional kah atau lain sebagainya? Aku sih mengincar satu posisi yang sudah lama ingin kuincar. Boleh di-spill nggak posisinya? Atau masih menjadi nanti dulu deh gitu? Enggak sih, enggak. Pokoknya itu tergabung dalam satu penerbit besar, entah itu jadi editor atau apapun, dan mulai menyeriusi satu project yang sudah lama aku pendam-pendam sih. Tapi belum mau kasih tahu. Belum apa. dikasih tahu, masih Rahasiaan. rahasia gitu ya. Apakah nanti juga bakal menulis novel mungkin atau buku atau karya lainnya selain cerpen? Sebenarnya itu aku sudah menyiapkan satu karya khusus, yaitu itu tentang kumpulan tulisan tentang penulis Jepang dan karya-karyanya, dan itu sebenarnya sudah jadi, cuman tinggal menunggu respon dari penerbitnya saja. Kita doain semoga penerbitnya mungkin yang saat ini lagi nonton bisa langsung ya melihat, oh iya nih ada email masuk tentang ada yang karya-karyanya Wahid, bisa langsung di approve gitu ya. Amin, jadi bisa langsung dipublish. Nah kalau untuk Yuli sendiri harapannya ke depan seperti apa dan cita-citanya apa nih Yuli? Ke cita-cita dulu deh Kak. Cita-cita dulu boleh. Cita-cita itu pengen matematika itu nggak untuk bukan momok untuk semuanya, bukan monster, itu yang pertama. Makanya Yuli itu suka di bidang desain, suka di bidang video-video kreatif. Jadi dari situ tuh kita bisa mengajarkan matematika itu tidak serumit dan semonster yang teman-teman pikirkan gitu. Nah dari situ, oh iya matematika itu jadi menyenangkan. Apalagi nih Kak? Harapannya ke depannya kan sudah semester 6 untuk perkuliahan ataupun untuk ke pribadinya sendiri. Kalau harapan, ya seperti sama sama Wahid. Harapannya ya wisuda tepat waktu. Kalau bisa Desember. Amin. Kalau bisa Desember, tapi nggak juga memaksakan diri untuk itu, karena kan masih ada banyak tanggung jawab gitu. Tapi kalau misalnya bisa, ya insya Allah pengen wisuda cepet 3 tahun 2 bulan ya. Kalau Desember. Wow. Nah itu kalau bisa. Jadi mulai sekarang itu cari-cari jurnal untuk referensi skripsi, sambil nanti kan ada PPL, jadi sambil PPL sambil mau cari-cari data untuk skripsi. Oke, jadi mengumpulkan lebih cepat, Ya. lebih baik gitu ya. Nah, terima kasih banyaknya untuk Yuli dan juga Wahid untuk cerita inspirasinya hari ini, luar biasa. Kasri dapat banyak banget pelajaran berharga, dapat istilahnya pengalaman dan juga ilmu-ilmu baru yang tadinya aku juga nggak tahu, dari mulai penulisan dan juga dari infografis dan juga poster. Semoga harapan kalian selama ini yang udah diidam-idamkan itu bisa segera tercapai dan dimudahkan Amin. segala urusannya. Dan terakhir nih, sebelum kita pamit sama Sobat Teknokrat, ada nggak yang mau disampaikan untuk Sobat Teknokrat yang lagi nonton podcast kita kali ini? Dari Wahid dulu boleh? Oh iya, ada dong. Jadi untuk teman-teman yang ingin mulai menggeluti dunia tulis menulis dan kayak penasaran apa sih yang perlu disiapkan ketika menulis, ya aku cuman menyampaikan satu pesan dari salah satu penulis Rusia, Anton Chekhov. Dia bilang gini, kalau kamu ingin menulis, hanya 3 hal yang harus kamu persiapkan, yaitu menulis, dan menulis. 3 kali diulang ya. menulis. Ya memang begitu ya. Kata beliau begitu. Oke, kalau untuk Yuli sendiri mungkin untuk Sobat Teknokratnya ada yang mau disampaikan juga? Nah untuk Sobat Teknokrat, jangan takut untuk salah, karena nggak ada salahnya kita tuh salah. Yang salah itu kalau kita nggak pernah mencoba. Yuli bisa di posisi ini karena mencoba dan karena salah. Oke, luar biasa banget. Seneng banget bintang tamu hari ini kasih aku banyak banget inspirasi dan banyak banget pelajaran berharga. Dan Sobat Teknokrat, itu tadi episode kita hari ini. Semoga bisa banyak memberikan kalian pastinya semangat dan juga motivasi ya untuk hari ini. Dan terima kasih banyak Yuli, Wahid untuk kesempatannya, untuk waktunya hari ini. Semoga Sobat Teknokrat yang di rumah yang lagi nonton podcast kita kali ini juga bisa berprestasi seperti kalian berdua. Amin. Dan ngomongin prestasi nih Sobat Teknokrat, Teknokrat juga masih membuka program beasiswa untuk kalian yang mau bergabung menjadi mahasiswa berprestasi seperti mereka. Salah satunya adalah penerima beasiswa KIP atau bidik misi. Yang kedua adalah penerima beasiswa Yayasan Pendidikan Teknokrat. Kalian bisa bergabung di Universitas Teknokrat Indonesia karena kita masih membuka beasiswa dan juga pendaftaran regulernya. Karena Teknokrat merupakan Best Private ASEAN University
TTS terbaik Sumatera dan juga peringkatan akreditasi baik sekali dari Badan Akreditasi Nasional. Dan untuk kalian yang kepo tentang bagaimana tata cara pendaftarannya, mau langsung bergabung, langsung aja kepoin di websitenya di spmb.teknokrat.ac.id ataupun bisa langsung aja main ke Instagramnya Teknokrat nih di @teknokrat_university. Kalian juga bakal melihat ada wajah-wajah mereka berdua ini yang menjadi sang juara di Universitas Teknokrat Indonesia. Kalau begitu Kak Astri, Wahid dan juga Yuli pamit. Terima kasih banyak untuk Sobat Teknokrat yang menyaksikan podcast hari ini. Semoga bermanfaat dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, bye-bye. Dadah.